Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setiap langkahmu hari ini dijaga oleh Allah, setiap hatimu yang lelah dipeluk oleh ketenangan, dan setiap doa yang belum sempat terucap sudah lebih dulu didengar dan diijabah dengan cara terbaik. Terima kasih sudah sampai di titik ini. Ada banyak jalan yang bisa kamu pilih hari ini, ada banyak hal yang bisa kamu lihat, tapi entah kenapa kamu justru berhenti di sini. Itu bukan kebetulan. Hati tidak pernah bergerak tanpa alasan. Ada sesuatu yang sedang diarahkan, pelan tapi pasti. Di luar sana, dunia sedang berjalan seperti biasa. Orang-orang sibuk mengejar pagi, mengejar waktu, mengejar hal-hal yang terlihat penting. Namun ketika malam datang dan semua mulai meredup, ada satu momen yang sering diabaikan. Momen ketika langit terasa lebih dekat. Momen ketika suara dunia mulai hilang. Momen ketika hanya ada sunyi dan hati yang berbicara. Di momen itulah, tidak semua orang dipilih untuk terbangun. Sebagian tetap tertidur, tenggelam dalam lelahnya dunia. Sebagian lagi terbangun, tapi memilih untuk kembali memejamkan mata. Dan hanya sedikit yang benar-benar bangkit, melawan rasa berat yang menahan tubuhnya. Mereka ini bukan orang yang selalu kuat. Justru seringkali mereka adalah orang-orang yang sedang banyak pikiran. Yang siangnya terlihat biasa saja, tapi malamnya menyimpan banyak hal yang tidak bisa diceritakan. Ada yang bangun dengan mata sembab, ada yang bangun dengan dada yang sesak, ada yang bangun tanpa tahu kenapa hatinya terasa ingin mendekat. Namun anehnya, di tengah rasa itu semua, mereka tetap melangkah. Perlahan mengambil air wudhu. Merasakan dinginnya air yang menyentuh kulit, menghela napas panjang, seolah sedang melepaskan beban yang tidak terlihat. Lalu mereka berdiri, di tempat yang sederhana, di ruang yang sunyi, di waktu yang bahkan jarang diperhatikan. Itulah awal dari sesuatu yang besar. Karena setiap langkah kecil menuju tahajud, bukan hanya sekadar ibadah. Ia adalah jawaban dari panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, tapi sangat nyata di dalam hati. Tidak semua orang merasakannya. Tidak semua orang diberi kesempatan yang sama. Ada orang yang hidup bertahun-tahun tanpa pernah terbangun di waktu itu. Ada juga yang sesekali terbangun, tapi tidak pernah merasa ada dorongan untuk bangkit. Namun bagi yang pernah merasakan getaran itu, pasti tahu rasanya. Ada dorongan halus. Ada rasa rindu yang tidak jelas arahnya. Ada keinginan untuk berbicara dengan Allah, tanpa tahu harus memulai dari mana. Dan disitulah semuanya dimulai. Tanpa disadari, setiap malam yang mereka jalani, setiap sujud yang mereka lakukan, sedang membentuk sesuatu yang tidak kasat mata. Bukan sekadar pahala, bukan sekadar catatan amal, tapi sebuah hubungan. Hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hubungan yang tidak perlu dipamerkan. Hubungan yang justru semakin kuat dalam diam. Ahli tahajud tidak selalu dikenal manusia. Mereka tidak selalu terlihat istimewa di mata dunia. Namun di sisi Allah, mereka sedang dipersiapkan. Dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Karena setiap tetes air wudhu di malam hari, setiap langkah menuju sajadah, setiap doa yang dipanjatkan dengan suara pelan, semuanya tidak pernah hilang. Ia disimpan, ia dijaga, ia dikumpulkan dengan sangat rapi. Dan suatu saat nanti, semua itu akan kembali. Bukan dalam bentuk yang sama, tapi dalam bentuk yang jauh lebih indah. Banyak yang mengira bahwa tahajud hanya tentang meminta. Meminta rezeki, meminta jalan keluar, meminta kemudahan. Padahal ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Tahajud adalah tentang dipanggil. Dipanggil untuk lebih dekat. Dipanggil untuk lebih jujur pada diri sendiri. Dipanggil untuk meletakkan semua topeng yang dipakai di siang hari. Di hadapan Allah, tidak ada yang perlu disembunyikan. Tangisan tidak perlu ditahan. Lelah tidak perlu disamarkan. Luka tidak perlu ditutup-tutupi. Semua boleh hadir apa adanya. Dan justru disitulah letak keistimewaannya. Karena dari kejujuran itulah, lahir ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ketenangan yang tidak datang dari dunia. Ketenangan yang tidak bisa dibeli.
ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah benar-benar berserah. Namun yang jarang disadari, semua itu bukan hanya berhenti di dunia. Apa yang dilakukan di malam hari, ternyata sedang menyiapkan sesuatu untuk perjalanan berikutnya. Perjalanan yang tidak bisa dihindari. Perjalanan yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia. Kematian. Bagi sebagian orang, kata itu terasa menakutkan. Mengingatkannya saja sudah membuat hati gelisah. Tapi bagi ahli tahajud, ada sesuatu yang berbeda. Karena mereka tidak datang ke titik itu dengan tangan kosong. Mereka membawa malam-malam yang pernah mereka hidupkan. Mereka membawa doa-doa yang pernah mereka bisikkan. Mereka membawa air mata yang pernah jatuh tanpa diketahui siapapun. Dan semua itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Ada balasan yang sudah menunggu. Ada sambutan yang sudah disiapkan. Ada sesuatu yang akan membuat mereka memahami bahwa semua yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia. Jika kamu pernah merasa terbangun di malam hari tanpa sebab, jangan buru-buru mengabaikannya. Jika kamu pernah merasa ingin mendekat tapi tidak tahu bagaimana caranya, jangan langsung menutup hati. Karena bisa jadi, itu adalah awal dari perjalanan yang tidak semua orang dapatkan. Perjalanan menjadi hamba yang dipanggil di saat yang sunyi. Perjalanan menjadi jiwa yang didekatkan tanpa banyak orang tahu. Dan jika saat ini kamu sedang merasakan sesuatu di dalam hatimu, entah itu getaran kecil atau dorongan yang sulit dijelaskan, biarkan ia tetap hidup. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu diburu-buru, cukup sadari bahwa kamu sedang diundang. Dan undangan itu tidak datang setiap waktu. Biarkan hatimu menjawab dengan sederhana, dengan penuh harap, dengan keyakinan yang pelan tapi dalam. Amin. Ada satu momen dalam hidup yang tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda, tidak bisa dihindari. Semua manusia, tanpa terkecuali, akan sampai pada titik itu. Titik di mana dunia mulai terasa menjauh, dan sesuatu yang selama ini tidak terlihat perlahan mendekat. Itulah sakaratul maut. Bagi banyak orang, ini adalah fase yang paling menakutkan. Nafas terasa berat, dada sesak, pikiran berlari kemana-mana, hati dipenuhi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Semua yang dulu terasa penting tiba-tiba kehilangan makna. Harta tidak lagi bisa digenggam. Jabatan tidak lagi bisa dipertahankan. Bahkan orang-orang terdekat pun tidak bisa ikut masuk ke dalam fase itu. Sendiri, itulah yang paling ditakuti manusia. Namun ada satu hal yang sering luput dari perhatian. Tidak semua orang merasakan kesendirian yang sama di momen itu. Ada jiwa-jiwa yang justru merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan ketakutan yang mendominasi, bukan kegelisahan yang menguasai, tapi ketenangan yang perlahan menyelimuti. Ahli tahajud termasuk di dalamnya. Apa yang mereka lakukan selama hidup, diam-diam membentuk cara mereka menghadapi akhir. Setiap malam yang mereka hidupkan bukan hanya ibadah yang berlalu begitu saja. Itu adalah proses, itu adalah latihan, itu adalah pembiasaan jiwa untuk tidak bergantung pada dunia. Saat malam datang dan mereka berdiri di hadapan Allah, mereka sedang belajar melepaskan semuanya. Melepaskan lelah, melepaskan beban, melepaskan ketergantungan pada hal-hal yang fana. Dan tanpa disadari, kebiasaan itu menanam sesuatu yang sangat kuat di dalam hati mereka. Sebuah ketenangan yang tidak mudah goyah. Ketika sakaratul maut datang, ketenangan itu tidak hilang. Justru muncul dengan cara yang lebih nyata. Di saat tubuh mulai melemah, di saat pandangan mulai kabur, di saat suara dunia mulai memudar, hati mereka tetap terjaga. Ada rasa damai yang turun perlahan, seolah ada yang menenangkan dari dalam, seolah ada yang berkata tanpa suara, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Inilah salah satu hal yang menunggu ahli tahajud, ketenangan di detik paling genting. Ketenangan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba diberikan tanpa sebab. Ini adalah buah dari hubungan yang sudah lama dibangun. Hubungan yang terjalin di malam hari, di saat tidak ada yang melihat, di saat tidak ada yang memuji. Setiap sujud yang mereka lakukan, setiap doa yang mereka panjatkan,
Setiap air mata yang jatuh dalam diam, semuanya menjadi fondasi dari ketenangan itu. Dan bukan hanya ketenangan, ada hal lain yang jauh lebih dalam. Ahli tahajud tidak merasa sendirian. Di saat banyak orang merasakan kehampaan, mereka justru merasakan kehadiran. Kehadiran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi terasa sangat nyata di dalam hati. Seolah ada yang mendekat, seolah ada yang menyambut, seolah ada yang menemani perjalanan mereka menuju sesuatu yang baru. Ini bukan perasaan biasa. Ini adalah hasil dari kedekatan yang telah mereka jaga selama hidup. Kedekatan dengan Allah. Kedekatan yang tidak dibangun dengan keramaian. Tidak dibangun dengan sorotan, tapi dibangun dalam kesunyian, dalam kejujuran, dalam momen-momen di mana hanya ada hamba dan Tuhannya. Dan kedekatan seperti itu tidak akan pernah sia-sia. Di saat manusia lain mulai kehilangan arah, ahli tahajud justru dipandu. Di saat manusia lain diliputi rasa takut, mereka justru diliputi rasa percaya. Percaya bahwa apa yang akan datang bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Percaya bahwa perjalanan ini sudah diatur dengan sempurna. Dan perlahan, rasa takut itu berubah. Bukan lagi ketakutan yang menghantui, tapi menjadi ketenangan yang menenangkan. Seolah kematian bukan lagi akhir yang gelap, tapi pintu menuju sesuatu yang lebih terang. Inilah yang tidak banyak dibahas, bahwa tahajud bukan hanya tentang pahala, bukan hanya tentang doa yang dikabulkan, tapi tentang bagaimana seseorang dipersiapkan untuk menghadapi momen paling penting dalam hidupnya. Setiap malam yang mereka jalani, setiap kantuk yang mereka lawan, setiap dingin air wudhu yang mereka rasakan, semuanya adalah bagian dari persiapan itu. Persiapan untuk tidak panik saat yang lain panik. Persiapan untuk tetap tenang saat yang lain gelisah. Persiapan untuk merasa ditemani saat yang lain merasa sendiri. Dan di titik itu, semua terasa berbeda. Bayangkan seseorang yang terbiasa bangun di tengah malam. Terbiasa berbicara dengan Allah dalam sunyi. Terbiasa menangis tanpa suara, terbiasa jujur tanpa perlu berpura-pura. Saat ia menghadapi sakaratul maut, apakah ia benar-benar asing dengan kesunyian itu? Tidak, ia sudah mengenalnya. Ia sudah terbiasa dengannya. Ia sudah menjadikannya bagian dari hidupnya. Karena itulah, ia tidak kaget. Ia tidak merasa asing. Ia tidak merasa sendirian. Ia hanya berpindah dari satu fase ke fase yang lain, dengan hati yang sudah siap. Dan disitulah letak keistimewaannya. Kematian bagi ahli tahajud bukan lagi sesuatu yang sepenuhnya menakutkan. Ia berubah menjadi pertemuan. Pertemuan dengan sesuatu yang selama ini mereka cari. Pertemuan dengan rahmat yang selama ini mereka harapkan. Semua yang mereka lakukan di dunia, tiba-tiba terasa masuk akal. Semua rasa lelah yang pernah mereka rasakan, semua pengorbanan yang pernah mereka lakukan, semuanya seperti tersusun menjadi satu gambaran yang utuh. Bahwa tidak ada yang sia-sia, tidak ada satupun sujud yang terbuang, tidak ada satupun doa yang hilang, tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa arti. Semuanya kembali di saat yang paling dibutuhkan. Jika selama ini tahajud terasa berat, mungkin bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu belum melihat sejauh apa dampaknya. Kamu belum melihat bagaimana ia bisa mengubah cara seseorang menghadapi kematian. Kamu belum melihat bagaimana ia bisa menghadirkan ketenangan di saat yang paling genting. Padahal, disitulah letak rahasia terbesarnya. Bahwa apa yang dilakukan dalam gelap, akan menerangi jalan di saat segalanya menjadi gelap. Dan jika hati kecilmu mulai menangkap makna ini, jika ada sesuatu yang terasa berbeda saat mendengarnya, biarkan itu mengalir. Tidak perlu dipaksakan, tidak perlu diperdebatkan, cukup dirasakan. Karena terkadang, hati lebih tahu daripada pikiran. Dan jika saat ini kamu merasakan ketenangan yang pelan, atau mungkin harapan yang mulai tumbuh, biarkan itu menjadi jembatan antara dirimu dan Allah. Ucapkan dalam hati, dengan penuh keyakinan, sebagai aliran energi positif yang menguatkan batin dan membuka jalan kebaikan. Amin.
Ada satu fase yang sering tidak dibicarakan secara mendalam. Fase yang datang setelah sakaratul maut. Fase ketika ruh telah meninggalkan tubuh, tapi perjalanan belum selesai. Disitulah banyak hal mulai terungkap. Apa yang selama ini diyakini, perlahan menjadi nyata. Apa yang selama ini tidak terlihat, mulai diperlihatkan. Dan apa yang selama ini dilakukan dalam diam, mulai menunjukkan hasilnya. Bagi sebagian orang, fase ini terasa berat, membingungkan, penuh dengan ketidakpastian. Namun bagi ahli tahajud, ada sesuatu yang berbeda yang menanti mereka. Bukan karena mereka tanpa dosa, bukan karena mereka selalu benar, tapi karena mereka memiliki satu kebiasaan yang tidak semua orang mampu menjaganya. Mereka datang kepada Allah di saat dunia tertidur, di saat tidak ada yang memuji, di saat tidak ada yang melihat, di saat tidak ada yang tahu. Dan kebiasaan itu, yang terlihat sederhana, ternyata memiliki dampak yang sangat dalam. Saat ruh mulai memasuki fase baru, ada sambutan yang tidak semua jiwa dapatkan. Sambutan yang lembut, sambutan yang menenangkan, sambutan yang membuat hati merasa tidak asing. Seolah-olah mereka tidak benar-benar pergi ke tempat yang baru. Seolah-olah mereka sedang kembali ke sesuatu yang sudah lama mereka kenal. Inilah salah satu hal yang menunggu ahli tahajud. Perasaan pulang, bukan pulang ke rumah dunia, tapi pulang ke tempat di mana hati benar-benar merasa tenang. Karena selama hidup, mereka sudah sering berkunjung ke sana. Setiap malam ketika mereka berdiri, setiap kali mereka bersujud, setiap kali mereka berbicara dengan Allah dalam sunyi, mereka sedang mendekat ke arah itu. Dan ketika waktunya tiba, mereka tidak merasa asing. Mereka merasa akrab. Ada ketenangan yang mengalir tanpa harus dicari. Ada rasa aman yang tidak bisa dijelaskan. Ada keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Dan bukan hanya itu, apa yang mereka lakukan di dunia mulai berubah bentuk. Setiap sujud yang dulu hanya terasa sebagai gerakan, kini menjadi cahaya. Setiap doa yang dulu hanya terdengar pelan, kini menjadi penolong. Setiap air mata yang dulu jatuh tanpa saksi, kini menjadi saksi yang membela. Semuanya hidup, semuanya hadir, semuanya kembali dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Inilah keindahan yang jarang disadari, bahwa tidak ada satupun kebaikan yang benar-benar hilang. Tidak ada satupun ibadah yang sia-sia. Semuanya disimpan dengan sangat rapi oleh Allah untuk diberikan di waktu yang paling tepat. Dan waktu itu adalah ketika manusia paling membutuhkannya. Ahli tahajud merasakan perlindungan yang berbeda. Bukan perlindungan yang terlihat oleh mata, tapi perlindungan yang dirasakan oleh jiwa. Di saat banyak orang merasa sempit, mereka justru merasa lapang. Di saat banyak orang merasa bingung, mereka justru merasa dipandu. Ada kemudahan yang datang tanpa diminta. Ada ketenangan yang hadir tanpa dicari. Ada cahaya yang menerangi tanpa terlihat. Ini adalah hasil dari hubungan yang dibangun dalam kesunyian. Hubungan yang tidak pernah putus. Hubungan yang tidak bergantung pada kondisi. Hubungan yang tetap terjaga, bahkan di saat manusia lain lupa. Dan di titik ini, mereka mulai memahami sesuatu yang sangat dalam. Bahwa semua yang mereka lakukan di dunia bukan sekadar kewajiban. Bukan sekadar rutinitas. Tapi adalah bentuk cinta. Cinta kepada Allah. Cinta yang tidak diucapkan dengan kata-kata. Cinta yang tidak ditunjukkan dengan keramaian. Tapi cinta yang dibuktikan dengan kesetiaan. Kesetiaan untuk tetap bangun, meski lelah. Kesetiaan untuk tetap bersujud, meski berat. Kesetiaan untuk tetap berdoa, meski belum melihat hasilnya. Dan cinta seperti itu tidak pernah dibiarkan tanpa balasan. Allah membalasnya dengan cara yang paling indah. Dengan cara yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Di fase ini, ahli tahajud juga merasakan kemuliaan. Bukan kemuliaan yang membuat sombong. Bukan kemuliaan yang membuat tinggi hati. Tapi kemuliaan yang membuat jiwa merasa dihargai. Seolah semua perjuangan mereka di dunia diakui. Seolah semua usaha mereka tidak pernah terlewatkan.
Ada rasa haru yang tidak bisa dijelaskan. Ada rasa syukur yang begitu dalam. Ada perasaan bahwa semua ini benar-benar nyata. Dan disitulah mereka sadar bahwa setiap malam yang mereka jalani bukanlah pengorbanan. Bahwa setiap kantuk yang mereka lawan bukanlah beban. Bahwa setiap dingin air wudhu yang mereka rasakan bukanlah kesulitan. Semua itu adalah jalan. Jalan yang mengantarkan mereka ke titik ini. Jalan yang mempertemukan mereka dengan balasan yang luar biasa. Jalan yang membuka pintu-pintu kebaikan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Jika dilihat dari dunia, mungkin itu terlihat kecil. Bangun malam, salat beberapa rakaat, berdoa dalam diam. Tapi di sisi Allah, itu adalah sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Dan semua itu kini kembali kepada mereka. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang indah, dengan cara yang membuat hati merasa penuh. Jika hari ini kamu masih diberi kesempatan untuk bangun di malam hari, itu bukan kebetulan. Jika hatimu masih bisa tergerak untuk mendekat, itu bukan hal biasa. Itu adalah tanda bahwa Allah masih menginginkanmu dekat, masih membuka pintu untukmu. Masih memberi kesempatan untuk merasakan apa yang akan menunggu nanti. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Tidak semua orang diberi panggilan yang sama. Dan jika kamu termasuk yang merasakannya, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Tidak perlu merasa harus sempurna. Tidak perlu menunggu siap sepenuhnya. Cukup mulai dari langkah kecil. Cukup jaga apa yang sudah ada. Cukup dengarkan apa yang hatimu rasakan. Karena perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi tentang seberapa tulus kamu berjalan. Dan jika saat ini hatimu terasa lebih tenang, atau mungkin lebih sadar, biarkan itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik. Biarkan itu tumbuh, biarkan itu menguat, biarkan itu membawamu lebih dekat kepada Allah. Dan sebagai penutup dari perjalanan ini, biarkan hatimu berbicara dengan sederhana, tanpa kata yang rumit, tanpa suara yang keras, tapi penuh makna. Sebagai aliran energi positif yang menghubungkan harapan, keyakinan, dan doa. Amin.